Oke, lanjut di video ini kita akan membuat bagian inner atau lapisan tas ya. Pertama kita ambil dulu spons ati. Ini ukuran 2 mm ya untuk ketebalannya. Nah, pertama ini kita ukur aja hasil rajutan kita masing-masing ya, karena setiap perajut itu pasti hasilnya nanti beda. Nah, di sini aku dapat 18, tapi bisa ditoleransi sampai 19 ya. Nah, ini aku tarik garis lurus sepanjang 18 cm. Nah, kemudian kita ukur tingginya ini aku dapat 13 cm. Jadi aku tarik garis ke atas 13 cm ya. Oke, ini untuk garis atas sama 18, kemudian tarik garis lurus ke bawah, itu tadi ukurannya 13 cm ya untuk hasil rajutannya. Jadi buat teman-teman yang hasil rajutannya itu berbeda, bisa ikuti hasil rajutan masing-masing ya. Nah, kita ukur tingginya. Di sini dapat 17 cm saya. Jadi dari bawah ke atas itu 17 cm ya. Seperti ini, kita tarik garis lurus. Oke. Nah, kemudian dari titik ini kita masuk 1 cm ke dalam ya. Nah, di sini juga masuk 1 cm ke dalam, kemudian tarik garis lurus ya. Untuk yang bawahnya tetap 1 titik bagian sudut ya. Nah, seperti ini. Jadi bagian atas dan bagian bawah itu lebarnya tidak sama ya. Nah, kemudian untuk bagian ini aku dapat 2 cm. Jadi di sini aku mau kasih tanda 2 cm ke dalam ya. Nah, seperti ini. Kemudian di sisi satunya juga 2 cm ke dalam. Kemudian tarik garis lurus. Oke. Nah, kemudian untuk ke atas ini kasih 1 cm ya. Nah, ke atas ini kasih 1 cm. Di sini juga kasih 1 cm. Kemudian tarik garis miring ya. Nah, seperti ini hasilnya. Di sisi satunya juga. Oke. Jadi dia miring ya, miring ke atas. Nah, seperti ini ya. Untuk di sini, dari sini itu 1 cm. Nah, kemudian kita ukur untuk bagian yang ini. Di sini kita tarik garis lengkung seperti ini. Di sisi satunya juga. Nah, sebelumnya kita samakan ya, harus sejajar. Ya, ini kita dapat 6 cm. Kita beri tanda 6 cm, kemudian tarik garis melengkung seperti ini. Nah, kemudian untuk bagian bawah ini kita juga bikin garis melengkung seperti ini ya. Nah, biar tidak lancip-lancip amat, kita kasih garis melengkung seperti ini. Nah, ini udah selesai. Kemudian kita bisa potong sesuai dengan garis yang kita bikin. Jadi untuk rajutan yang kita bikin masing-masing itu hasil jadinya selalu tidak sama ya. Selalu ada perbedaan ukuran. Jadi untuk bikin pola ini sesuaikan aja dengan hasil rajutan masing-masing ya. Jadi untuk pola inner ini tidak harus sama persis ya untuk ukurannya. Karena nanti takutnya kalau teman-teman bikinnya ternyata rajutannya lebih besar dari punya saya, terus innernya sama dengan saya, nanti hasilnya pasti kurang rapi ya. Jadi sesuaikan aja dengan hasil rajutan teman-teman masing-masing. Dan untuk bagian ini kita bikin 2 lembar ya. Nah, kemudian untuk bagian alas dan samping ya, pertama kita harus cari ukurannya dulu. Nah, caranya seperti ini. Untuk bagian inner dan rajutannya kita paskan. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian untuk bagian sampingnya juga kita sejajarkan dari mulai penanda biru sampai penanda merah itu untuk bagian samping yang ukurannya lurus ya. Nah, kemudian untuk penanda merah ke bawah itu kan mulai melebar ya. Jadi kita hitung aja untuk yang bagian penanda biru sampai penanda merah itu berapa senti. Oke, ini kita ukur dulu.
Dari sini ke bawah itu 9,5 cm. Setelah dapat ukurannya tadi, kita akan gambar polanya seperti ini ya. Garis lurus ini untuk bagian samping yang lurus. Yang tadi dapat 9,5 cm ya. Nah, ini untuk bagian yang melebar, untuk bagian alas. Kemudian menyempit lagi. Kemudian ini untuk bagian samping, lanjut untuk bagian handle-nya. Untuk bagian handle itu tidak ada lapisan spons atinya, jadi itu tidak diukur. Oke, untuk ukurannya tadi dari sini ke bawah itu 9,5 cm kan. Oke, nah kemudian untuk yang ini juga harus sama, 9,5 cm untuk bagian sisi satunya. Nah, kemudian kita cari untuk bagian yang ini, bagian alas ya. Bagian alas dari atas sini kita beri tanda titik, dari sini ukur 9,5. Nah, di sini untuk bagian sampingnya juga 9,5. Nah, di sini. Nah, kemudian kita ukur dari sini, dari titik tadi ke sini ya, melengkung membentuk huruf U. Nah, dari titik ini kita ukur menuju sisi satunya. Nah, di sini. Nah, kita dapat ukuran 32 cm. Jadi untuk sebelah sini, dari sini ke sini itu 32 cm. Nah, seperti ini ya. Untuk bagian ini bisa kita ukur. Untuk alasnya, untuk lebar alas ini 8 cm. Jadi untuk lebarnya nanti 8 cm. Kemudian untuk ujung yang sempit ini kita ukur juga. Nah, di sini dapat 5 cm. Nah, nanti kita gambar seperti ini ya. Untuk bagian handle-nya tidak. Ini untuk bagian samping, alas samping. Nah, ini untuk handle tidak usah kita kasih lapisan. Nah, kita tarik aja garis lurus di tengah-tengah seperti ini. Kemudian untuk di sini 2,5 masing-masing ya. Jadi total nanti kan ada 5. Nah, seperti ini. Kemudian untuk ke bawahnya itu 9,5. Di sini juga kita beri tanda untuk 5 cm. Kemudian kita tarik garis lurus ya. Oke, di sini kemudian kan semakin melebar ya. Nah, untuk stand melebarnya itu kita kasih 3 cm ya. 3 cm. Kemudian dari titik tadi kita bikin masing-masing 4 cm. Jadi total kan 8 cm ya untuk melebarnya. Nah, kemudian kita tarik garis miring jadi melebar gitu ya. Nah, di sini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian dari titik yang ini ya, dari sini yang 9,5 tadi ya. Di sini dari titik ini ke sini kita ukur 32 dari ukuran yang kita dapat tadi ya, 32 cm. Nah, seperti ini. Kemudian kita ukur 9,5 untuk bagian samping yang lurus. Kita tarik garis lurus, kemudian kita bentuk untuk lebarnya 5 cm, jadi masing-masing 2,5 cm.
tarik garis lurus, oke. Kemudian untuk bagian yang ini juga sama, masing-masing 2,5, tarik garis lurus. Nah, seperti ini. Ini sini 5 cm ya. Kemudian kita beri titik di sini 3 cm ya, dari titik sebelumnya, kemudian bikin titik lagi untuk bagian yang melebar itu 8 cm, masing-masing 4 cm. Kemudian tarik garis miring untuk bagian yang melebar. Nah, seperti ini. Kemudian dari titik ini kita tarik garis lurus lagi. Nah, seperti ini ya, ini udah selesai dan hasil jadinya seperti ini. Ini 5 cm, ke bawah 9,5, kemudian sini 5 cm. Lalu dari titik ini untuk yang melebar itu 3 cm ya, dari titik ini, kemudian ke sini itu 32 cm. Lanjut di sini 9,5 cm ya. Nah, ini jika saya pasangkan nanti hasilnya pasti lebih lebar untuk bagian rajutannya ya. Nah, itu tidak apa-apa, soalnya untuk bagian rajutannya itu belum konsisten. Jadi untuk ukuran yang tepat itu adalah dari ukuran yang kita bikin untuk innernya ya. Jadi pasti nanti ada selisih dan itu wajar. Nah, untuk selanjutnya kita bisa potong bagian pola yang sudah kita bikin ya. Nah, untuk bagian lapisannya itu ada 3 bagian ya, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya kita akan lapisi dengan kain. Nah, potong aja sesuai polanya, bisa beri kampuh beberapa senti ya. Nah, kemudian untuk cara pasangnya itu ada 2 ya. Ini buat teman-teman yang belum punya mesin jahit, bisa dipasang dengan menggunakan lem tembak aja, caranya seperti ini. Nah, kemudian teman-teman yang punya mesin jahit bisa langsung aja dijahit ya. Untuk caranya nanti aku tunjukin cara menjahitnya. Nah, setelah selesai kemudian kita bisa pasang bagian resleting ya. Sebelumnya kita potong sesuai ukuran, kemudian lebihkan sekitar 2 cm. Nah, untuk cara pasangnya seperti ini. Untuk bagian puringnya ini yang bagian bagus, untuk bagian resletingnya itu bagian yang buruk. Nah, seperti ini ya untuk posisinya, jangan sampai kebalik. Nah, kemudian kita sisakan 1 cm ke atas. Untuk cara menjahitnya seperti ini ya, gunakan benang yang warnanya sama. Di sini saya gunakan benang warna putih supaya terlihat di kamera. Nah, posisikan seperti ini. Lebihkan 1 cm untuk bagian resletingnya, kemudian mulai menjahit. Untuk menjahitnya di sini saya gunakan tusuk tikam jejak.
Nah, ini sudah selesai ya untuk cara menjahitnya seperti ini. Nah, kemudian kita bisa tempel bagian rajutannya seperti ini ya. Teman-teman bisa tempel dengan menggunakan lem tembak untuk bagian tengahnya ya. Ini saya lupa untuk memvideokan cara menempelnya. Jadi untuk cara menempelnya biasa aja, ditempel dengan menggunakan lem tembak. Kemudian untuk bagian pinggirnya itu kita jahit tangan. Oke, kita mulai dari sini ya. Nah, untuk warna benang jahitnya itu sesuaikan dengan benang teman-teman masing-masing ya. Bisa sesuaikan dengan warna benang rajutannya atau sesuaikan dengan warna innernya.
Oke, ini udah selesai untuk bagian atasnya aja, hasilnya seperti ini ya. Kemudian kita lanjut menjahit bagian bawahnya juga. Nah, ini udah selesai untuk satu bagian, kemudian kita bikin satu bagian lainnya ya. Untuk bagian resletingnya ini sebelumnya kasih tanda aja biar nanti sejajar. Nah, di sini ya. Kemudian kita bisa bagi dua untuk bagian resletingnya. Kita lepas aja ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk bagian satunya ini aku mau jahit. Nah, untuk cara jahitnya itu sama seperti kita yang pakai lem tadi ya, cuma yang ini kita jahit pinggirannya. Dan ini kebetulan untuk bagian jarum mesin jahit aku itu tumpul, jadi dia merusak serat ya, dan hasilnya keriput-keriput seperti ini, sayang banget ya. Aku mau ganti tapi aku cari nggak ketemu-temu, jadi terpaksa aku pakai jarum tumpul ini ya, sayang banget, tapi hasilnya jadi tidak rapi seperti ini. Nah, ini untuk bagian resleting juga saya pasangnya dengan cara jahit. Ternyata hasilnya malah rapi yang pakai jahit tangan ya. Ini aku sampai 2 kali bongkar untuk bagian resleting yang aku jahit pakai mesin. Oke, setelah keduanya jadi ya, ini aku coba pasang resletingnya, apakah mereka sejajar ya. Oke, ternyata udah rapi cara pasangnya. Kemudian selanjutnya kita bisa jahit untuk bagian inner dan rajutannya ya, dengan cara jahitan tangan seperti yang sebelumnya ya, atau teman-teman bisa jahit menggunakan mesin jahit juga nggak apa-apa.